Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maheswar Kuswandi dari kelompok H6. Jadi pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah fenomena yang cukup menarik di kalangan anak muda saat ini, yaitu coklat Dubai. Nah, coklat yang awalnya viral dari TikTok ini sekarang sudah bisa kita nikmati di Indonesia lewat Don Back Shop. Tapi apa sih yang bikin coklat ini begitu heboh? Apakah rasanya emang unik? Dan kenapa orang rela bayar sampai 300.000 hanya untuk satu batang coklat? Jadi video ini adalah hasil observasi dan riset kami mengenai perilaku konsumen terhadap coklat Dubai. Di sini kami akan membahas mulai dari sejarah brand, segmentasi pasar, hingga wawancara langsung dengan konsumen. Jadi simak videonya sampai habis karena jawaban dari semuanya akan terungkap di sini. Dubai Coklat awalnya dikembangkan oleh pendiri restoran coklat Fix Dessert Chocolatier, yaitu Sarah Hamuda di Dubai, yang saat itu sedang hamil dan ingin mengeksplorasi rasa. Bersama chef dari Filipina, Oma Malin, ia menciptakan varian unik seperti Can Get Canave Ovet yang berisi pistachio dan kunafa. Pada Desember 2023, konten kreator asal Arab yaitu Maria Ferreira mengunggah sebuah konten food ASMR. Di dalam video tersebut, dirinya membelah sebatang Dubai coklat, lalu memperlihatkan isiannya yang meleleh, menciptakan kesan yang memikat untuk banyak orang. Video tersebut langsung viral dan menjadi inspirasi banyak konten kreator lain untuk mencoba atau mencari coklat Dubai versi lokalnya. Penggunaan hashtag coklat Dubai ini juga mulai meledak pasca video tersebut diunggah. Pada Desember 2023, konten kreator asal Arab yaitu Maria Ferreira mengunggah sebuah konten food ASMR. Di dalam video tersebut, dirinya membelah sebatang Dubai coklat, lalu memperlihatkan isiannya yang meleleh, menciptakan kesan yang memikat untuk banyak orang. Video tersebut langsung viral dan menjadi inspirasi banyak konten kreator lain untuk mencoba atau mencari coklat Dubai versi lokalnya. Penggunaan hashtag coklat Dubai ini juga mulai meledak pasca video tersebut diunggah. Pada Desember 2023, konten kreator asal Arab yaitu Maria Ferreira mengunggah sebuah konten food ASMR. Di dalam video tersebut, dirinya membelah sebatang Dubai coklat, lalu memperlihatkan isiannya yang meleleh, menciptakan kesan yang memikat untuk banyak orang. Video tersebut langsung viral dan menjadi inspirasi banyak konten kreator lain untuk mencoba atau mencari coklat Dubai versi lokalnya. Penggunaan hashtag coklat Dubai ini juga mulai meledak pasca video tersebut diunggah. Pada Desember 2023, konten kreator asal Arab yaitu Maria Ferreira mengunggah sebuah konten food ASMR. Di dalam video tersebut, dirinya membelah sebatang Dubai coklat, lalu memperlihatkan isiannya yang meleleh, menciptakan kesan yang memikat untuk banyak orang. Video tersebut langsung viral dan menjadi... Di Indonesia sendiri, Don Back Shop mengambil momentum viral ini dan memproduksi versi lokalnya. Pendirinya yaitu Chef Doni Muhadi menciptakan versi lokal dari coklat Dubai ini, lengkap dengan packaging elegan dan experience makan yang premium. Oke, lalu lanjut ke consideration. Di consideration ini kenapa ini tuh coklat ini tuh kita bandingkan atau kita consider untuk beli gitu. Pertama, karena dia itu punya rasanya itu unik, yaitu rasa-rasa khas Timur Tengah, yaitu pistachio dicampur ke tahini, coklat dan ada ekstrak-ekstrak tahini juga. Nah, karena dicampurkan itu jadi rasanya lebih mix dan flavorful. Jadi beda sama coklat-coklat yang ada sekarang yang umumnya itu rasanya tuh ya cuma rasa coklat doang. Lalu, yang kedua itu untuk di-consider karena ini eksklusivitasnya, yang mana dia ini hanya diperjualbelikan pada jam 2 sampai jam 5 di website mereka atau di aplikasi Deliveroo app, yang mana ini tuh, buat potensial customer tuh merasa interest atau merasa tertarik karena produknya itu limited dan rare. Kemudian objektif, yang pertama itu mendorong inovasi. Jadi coklat Dubai ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik kepada konsumen. Yang kedua itu memanfaatkan tren viral. Tren viral ini dimanfaatkan untuk membangun market presence. Yang ketiga itu memperkenalkan produk mewah. Jadi mereka ini memperkenalkan cita rasa Timur Tengah dan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti pistachio dan kenafenya. Selanjutnya, ada company profile dari Don Back Shop. Selanjutnya, Don Back Shop sendiri ditemukan oleh Chef Dodi Muhadi, chef Hotel Bintang 5 pada tahun 2020. Konsep yang dibawakan adalah artisan craftsmanship, modern innovation, dan warm experience. Untuk distribusinya sendiri, ada in-store sales, online orders, dan partnership. Nah, kekuatan yang ditekankan adalah skilled baker, top ingredient, dan unique product, serta strong presence. Untuk tempatnya sendiri, Don Back Shop memiliki offline store, online store,
yang menggunakan Tokopedia, GrabFood, dan juga GoFood, serta ada Linktree di Instagramnya. Nah, oke. Selanjutnya aku Pak Putra ingin ngejelasin tentang aftermarket price-nya. Jadi untuk yang paling mahal itu ada di 600.000, selanjutnya 425.000, 395.000, dan yang paling murah ada di 317.000. Untuk kenapa ini bisa ada di pihak ketiga, karena download shop sendiri ini belum ada di seluruh Indonesia, dan kalaupun ada di satu kota pun itu jauh banget dari yang lain gitu. Makanya di sini ada di pihak ketiga. Untuk promosinya sendiri, Download Shop menggunakan Tokopedia, Instagram, serta TikTok. Nah, oke. Selanjutnya ada di segmenting dan targeting. Di segmenting dan targeting kita ini pakai psychographic dan behavioral. Oke. Lalu untuk di behavioral ini kita pilih orang yang membeli coklat itu untuk eksplorasi rasa dan keunikan experience. Di mana di sini tuh di psychographicnya itu kita pilih food enthusiast sama trend seeker, karena Dubai coklat ini tuh waktu itu sempat tren booming yang bisa dibilang lumayan lama. Hal ini kita pilih kenapa? Karena ini masuk target market kita dan segmentasi kita cocok di sini. Lalu yang kedua itu di psychographic kita di premium quality seekers, dan behavioralnya masih sama. Kenapa? Karena coklat ini tuh menawarkan kualitas yang premium dari bahan-bahan yang premium, meskipun harganya lumayan mahal, tapi yang kita tawarkan ini harganya premium dan experience yang jarang sekali didapatkan dari coklat-coklat yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas engagement media sosial. Kita mulai dari data interaksi media sosial. Jadi salah satu video promosi coklat Dubai dari akun Jack's Dining Room itu memperoleh sebesar 373.000 likes yang menandakan antusiasme tinggi dari audiens. Selain itu, ada 44.800 shares yang menunjukkan bahwa kontennya sangat layak dibagikan. Mempercepat penyebaran viralitas, terdapat juga lebih dari 5.200 komentar, menandakan diskusi aktif dan rasa penasaran yang besar dari calon konsumen. Ini menjadi indikator kuat bahwa strategi promosi di media sosial sangat berhasil. Lalu, promosi produk ini menggunakan pendekatan yang sangat strategis, yakni hashtag seperti hashtag Dubai Coklat, hashtag Viral Coklat, dan hashtag Luxury Coklat. Digunakan untuk menjangkau target pasar yang luas. Selain itu, penggunaan keyword yaitu Viral Dubai Coklat Bar dalam deskripsi video membantu menaikkan visibilitas di mesin pencarian. Menariknya, ada juga mention ke akun Jack's Dining Room yang kemungkinan adalah influencer, menandakan bahwa pemasaran lewat endorsement juga dilakukan. Dan video ini berasal dari TikTok, yang memang saat ini menjadi platform yang paling efektif untuk konten viral. Engagement rate-nya sangat tinggi, yang berarti banyak orang tidak hanya menonton, tapi juga memberikan reaksi. Data terbaru menunjukkan ada lebih dari 23.600 postingan yang terkait dengan Dubai Coklat Bar. Menandakan tren ini sedang berkembang pesat dan bisa memanfaatkan lebih jauh untuk strategi promosi ke depannya. Berikut adalah hasil observasi dari konten yang berhubungan dengan coklat Dubai. Nah, dalam penelitian ini kami telah mengumpulkan data dari 6 orang responden yang sesuai dengan karakteristik target pasar coklat Dubai. Seluruh responden berada pada rentang usia 18 hingga 21 tahun dengan status sebagai mahasiswa aktif. Mayoritas berasal dari Tangerang dan Jakarta Selatan. Responden terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, yang umumnya sedang berada di semester 4 hingga semester 6 perkuliahan. Mereka semua tergolong ke dalam kelompok anak muda urban digital savvy yang aktif menggunakan media sosial dan berada dalam segmen ekonomi menengah ke atas. Dengan latar belakang usia, domisili, dan aktivitas yang serupa, ke-6 responden ini merepresentasikan profil konsumen muda yang potensial terhadap produk-produk premium yang sedang viral. Menurut hasil wawancara kepada beberapa orang, motivasi mereka membeli termasuk ke dalam hedonik dan laten. Kebanyakan dari mereka masuk ke hedonik karena mereka membeli karena rasa penasaran atau merasakan, wah lagi tren nih, makanya dibeli. Nah, untuk laten, mereka merasakan bahwa coklat Dubai Don't Bake Shop ini memiliki value yang eksklusif. Jadi kalau misalnya kita lihat aja nih orang makan
coklat Dubai itu udah feel-nya kayak eksklusif banget, dia pasti orang kaya, atau feel-feel premium yang kayak gitu. Pada consumer personality, itu kita bagi jadi dua. Yang pertama itu pembeli yang dipengaruhi secara sosial dan impulsif, yaitu konsumen yang keputusan pembeliannya sangat dipengaruhi oleh tren sosial media dan pendapat orang lain. Yang kedua, itu pembeli yang melihat kepraktisan dan berorientasi pada nilai. Keputusan pembeli mereka ini biasanya lebih rasional dan didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap kebutuhan, manfaat, dan biaya. Oke, untuk consumer perception-nya kita buat secara keseluruhan aja ya. Jadi, eh, secara keseluruhan coklat Dubai ini berhasil untuk menarik perhatian kaum muda, khususnya mahasiswa aktif seperti responden-responden kita, eh, melalui sosial media gitu, dengan keunikannya seperti kayak appearance, quality, dan taste juga. Namun, menghadapi tantangan utamanya yaitu harga, yang mana seperti yang kita tahu mahasiswa-mahasiswa ini uang jajannya kan terbatas ya. Nah, jadi konsumen ini menghargai gitu keunikannya, produknya, tetapi tidak semuanya considering untuk repurchase gitu karena kepentok harganya yang lumayan mahal buat mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini ada learning concept. Di sini kita ngambil tiga. Yang pertama ada classical conditioning, di mana customer itu bisa merasa tertarik tanpa harus mempunyai direct experience. Lalu yang kedua ada instrumental conditioning, trial dan error, di mana customer ini akan membeli, selalu mencoba dan menilai apakah hal yang mereka beli ini layak untuk dibeli lagi atau tidak. Beberapa konsumen itu bisa merasakan puas dan ingin membeli lagi, tapi beberapa justru kecewa dan nyari brand yang baru. Lalu yang terakhir ada observational conditioning, di mana ini customer tahu brand tersebut melalui teman, influencer, atau keluarga. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada pertama ada classical conditioning, associative link. Nah, seperti saya bilang tadi, mereka bisa tertarik untuk membeli tanpa harus mempunyai pengalaman mencoba secara langsung, seperti yang contoh yang ada. Customer merasa tertarik dengan hasil review influencer yang membuat video mengenai coklat Dubai. Lalu ada instrumental conditioning, trial dan error, di mana customer mencoba brand coklat lain, apakah brand tersebut layak untuk dibeli lagi atau tidak. Jika tidak, maka ia akan mencari brand baru, dan jika brand itu sudah cocok, maka dia akan membeli itu terus. Yang terakhir ada observational conditioning, di mana customer ini terinfluence dari keluarga, teman, ataupun influencer. Oke, jadi three-componented model itu membagi sikap konsumen menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kognitif. Jadi kognitif ini adalah pengetahuan awal tentang produk. Jadi kita ambil contoh kasus saja seperti Noval ini ya. Jadi Noval ini tahu coklat Dubai dari temannya lewat story Instagram. Artinya itu ada pengaruh dari media sosial dan temannya yang bikin dia tertarik. Lalu yang kedua itu afektif, yaitu perasaan terhadap produk. Nah, jadi setelah dia coba coklat ini, dia bilang teksturnya creamy, tapi ringan, dan rasanya fancy. Artinya, dia punya kesan positif dan menikmati produknya. Lalu yang ketiga ini adalah konatif. Jadi, konatif ini adalah niat untuk bertindak. Nah, Novel ini dia bilang mungkin akan beli lagi kalau butuh reward setelah capek kuliah. Jadi, ada kemungkinan untuk pembelian ulang atau repurchase. Pada social class, kita menggunakan definisi World Bank sehingga dibagi jadi 5. Yang pertama itu poor. Menurut kita, bagi mereka itu sangat tidak terjangkau dikarenakan harga coklat Dubai itu hampir atau lebih dari seluruh pengeluaran per kapita bulan mereka. Kemudian ada vulnerable. Menurut kita itu tidak terjangkau dikarenakan harga coklat Dubai ini masih setara dengan 60% atau 100% dari pengeluaran per kapita bulanan mereka. Sehingga membeli coklat ini berarti mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian yang ketiga, aspiring middle class, itu masih sangat mahal atau mungkin konsumsi sekali-sekali saja dikarenakan harga coklat ini masih sangat signifikan, bisa mencapai 20% sampai 50% dari pengeluaran per kapita bulanan mereka.
Kemudian yang keempat itu middle class. Mungkin untuk mereka itu terjangkau karena harga coklat ini masih sekitar 5% atau 25% dari pengeluaran per kapita mereka. Mereka bisa beli tapi mungkin menganggapnya mahal untuk konsumsi pribadi biasa. Kemudian yang terakhir itu upper class. Bagi mereka itu harganya sangat terjangkau atau normal dikarenakan harga coklat ini relatif kecil dibandingkan dengan pengeluaran bulanan mereka, yaitu kurang dari 5%. Sehingga pembelian sangat mudah dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Oke, untuk customer journey map ini di sini ada persona atau yang kita interview namanya itu Naufal. Dan Naufal itu adalah seorang mahasiswa yang aktif yang mengikuti tren dan sangat terpengaruh oleh aktivitas di media sosial. Nah, ia itu selalu mencari pengalaman baru yang tidak hanya kekinian, tapi juga layak dibagikan di media sosialnya, atau kurang lebih dia ini anaknya FOMO lah, fear of missing out. Nah, dari step pertama yang Noval ketika ia melihat tren Dubai coklat ini ramai diunggah oleh teman-temannya dan influencer di story mereka, dia pun rasa penasarannya pun muncul yang membuat Noval ingin tahu lebih jauh atau lebih lanjut tentang produk ini. Nah, ia kemudian cari informasi tambahan tuh di media sosial dengan membaca ulasan, terus melihat seberapa besar hype yang ada. Dan setelah dapetin informasi ini, si Noval ini mulai bandingin Dubai coklat ini dengan produk lain seperti Silver Queen, Dairy Milk, dan lain-lain. Ia juga mempertimbangkan keunggulan isi dan tren, namun juga mikirin harganya juga sebagai salah satu faktor penentunya. Nah, pada akhirnya si Noval ini memutuskan buat beli Dubai coklat di Don Bake Shop. Pembelian ini tidak hanya sebagai bentuk self-reward, tapi juga untuk dijadikan konten di media sosial. Nah, setelah dia coba, ternyata dia puas dan bagian pengalamannya di media sosial. Mungkin dia akan beli lagi jika ada promo atau varian baru. Tapi Noval nggak ragu juga sih sebenarnya buat beli ulang dan rekomendasiin produk ini ke teman-temannya karena emang rasanya yang worth it itu. Nah, dari sepanjang journey map ini, media sosial ini yang jadi touch point utama buat mempengaruhi keputusan Noval. Nah, mulai dari mengenal produk, mencari informasi, lalu bandingkan, hingga membagikan pengalaman setelah pembelian. Mungkin itu saja. Oke, masuk ke persona kedua, yaitu dengan Raditya. Nah, Raditya ini adalah seorang young adult yang selalu mengikuti tren terbaru, terutama melalui media sosial, yaitu TikTok. Nah, sebagai trend follower, Radit ini tertarik buat mencoba produk baru, kayak coklat premium yang sedang populer, khususnya yang punya kemasan eksklusif dan rasa otentik. Nah, awal pertama Radit tahu Don Bake Shop ini karena dia itu lihat di TikTok itu lagi tren, dan hal itu membuat dia penasaran buat segera mencobanya. Nah, setelah dengar bahwa Dubai coklat ini udah tersedia di Don Bake Shop Indonesia dari kerabatnya, nah Radit semakin tertarik buat mencoba. Tapi dia sebelum membeli, Radit itu bandingkan rasa dan harga Dubai coklat dengan coklat lain serta menilai kemasan dan ukurannya. Ia sadar kalau keunggulan Dubai coklat itu terletak pada rasa coklat asli dan kemasan yang mewah. Tapi juga merasa harga dan ukuran produk tersebut itu masih cukup mahal. Nah, lalu keputusan pembelian Radit ini tidak terjadi secara tidak terencana, yaitu secara kerabatnya membelikan Dubai coklat di PIM. Ia membeli bukan karena sudah merencanakan, melainkan karena kebetulan produk tersebut tersedia dan ada saudaranya lagi di PIM. Setelah coba, Radit ini nilai rasa dan harga produk ini bagus dan dia pertimbangkan untuk beli. Namun hanya jika ada momen spesial karena harganya mungkin masih menjadi pertimbangan utama yang masih pricey. Jika ada acara khusus, mungkin Radit bisa beli ulang, tapi secara umum keputusan pembelian itu sangat dipengaruhi oleh nilai dan pengalaman yang didapatkan. Nah, dari semua fase ini, media sosial dan rekomendasi kerabat ini yang jadi touch point utama buat mempengaruhi keputusan Radit dalam membeli Dubai Coklat dan Bake Shop. Sekian, masuk ke persona ketiga, yaitu Diva. Diva ini adalah seorang young adult yang aktif di media sosial dan selalu mengikuti tren, terutama di produk makanan yang viral. Nah, sebagai trend follower ini, Diva ini sangat mudah tertarik pada produk yang sedang ramai dibahas di media sosial, khususnya jika banyak orang yang memberikan review positif. Perjalanan dari Diva ini dimulai pada pertama kali dia mendengar tentang coklat Dubai dari review viral di media sosial, khususnya TikTok. Nah, banyak orang ini berbicara di situ dan mereview coklat ini, sehingga Diva pun merasa penasaran dan ingin tahu lebih lanjut. Nah, lalu selanjutnya, Diva ini mulai mengikuti berbagai buzz di media sosial, membaca ulasan tentang rasa dan kemasan, lalu semakin penasaran karena coklat ini diklaim memiliki rasa yang mirip dengan
coklat asli yang ada di Dubai. Nah, pada fase selanjutnya atau fase evaluation of alternative, Diva ini membandingkan coklat Dubai dengan produk coklat lain, di mana ia mempertimbangkan keunikan rasanya, lalu sensasi asin dari pistachio dan kunafe, serta harga produk tersebut. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Diva ini masuk ke baik fase purchase decision, di mana dia memutuskan untuk coba deh kita beli coklat Dubai untuk konsumsi pribadi ataupun opsi hadiah, karena kemasannya itu kualitasnya premium. Nah, setelah dicoba-coba lagi, ternyata tidak kecewa dan dia memilih untuk merekomendasikan produk ini ke teman-temannya. Dan dia mungkin mempertimbangkan kembali untuk dibeli lagi untuk di kesempatan spesial. Tapi dia juga ngasih tahu kalau harganya ini masih pricey dan masih harus dipertimbangkan juga. Nah, dari sepanjang fase perjalanan ini atau fase-fase tersebut, yang menjadi touch point utama itu masih di media sosial, di mana itu yang paling mempengaruhi keputusan pembelian dari Diva. Sekian, terima kasih. Saya juga membuat customer journey map berdasarkan persona bernama Sylvie, seorang mahasiswa yang aktif di media sosial. Tahapan perjalanannya dimulai dari pengenalan kebutuhan, yaitu saat ia melihat produk ini viral, ia lalu mencari informasi lebih lanjut membandingkan dengan produk lain, hingga akhirnya memutuskan membeli karena rasa penasarannya. Setelah mencoba, ia mengevaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli lagi. Emosinya juga bervariasi dari rasa penasaran, senang, hingga sedikit kecewa karena tidak sesuai ekspektasi penuhnya. Dan persona selanjutnya adalah Zahra. Sebagai anak muda, dia terpengaruh oleh tren di media sosial. Ia tertarik karena tampilannya premium dan banyak ulasan yang positif. Dalam proses pembeliannya, ia membandingkan produk ini dengan coklat lain yang lebih familiar. Setelah mencoba, ia merasa cukup puas meskipun rasa tidak sepenuhnya seperti ekspektasinya. Namun ia tetap tertarik membeli lagi untuk mencoba varian rasa lainnya. Harapannya adalah rasa yang unik, tekstur yang renyah, dan tampilan yang elegan, serta layak direkomendasikan ke orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas recommended strategi. Jadi, strategi utama yang kami rekomendasikan adalah memperkuat pendekatan omnichannel. Ini berarti memaksimalkan kehadiran coklat Dubai di berbagai kanal distribusi, baik secara online maupun offline. Di sisi online, kita bisa meningkatkan optimasi penjualan lewat platform e-commerce, sementara secara offline-nya, kami menyarankan membuka pop-up booth di lokasi strategis seperti mall atau event kampus, serta mengembangkan konsep artisan dessert house agar pengalaman konsumen lebih eksklusif dan berkesan. Nah, untuk mendukung strategi tersebut, kami juga menyarankan bekerja sama dengan brand ambassador seperti Nanakot, Sibungbung, dan Tan Boykun. Ketiganya memiliki pengikut yang besar di media sosial dan sering membuat konten makanan. Kehadiran mereka akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan sekaligus memperluas jangkauan audiens yang sebelumnya mungkin belum mengenal produk coklat Dubai ini. Dan yang terakhir, agar strategi ini lebih maksimal, kami menyarankan untuk membuat konten video yang menarik seperti review, behind the scenes pembuatan coklat, atau challenge mencicipi varian rasa. Konten ini bisa dipadukan dengan program voucher diskon agar meningkatkan pembelian pertama dan mendukung penyebaran secara organik melalui user-generated content. Dengan kombinasi konten dan insentif ini, kami yakin awareness dan penjualan bisa meningkat secara signifikan. Oke, kita masuk external factor influence atau faktor-faktor eksternal yang menginfluence mereka nih buat beli coklat Dubai. Pertama, untuk Raditya. Raditya ini terinfluence karena dia melihat coklat Dubai itu pertama kali itu dari TikTok viral dan reviewnya itu bagus-bagus. Oleh karena itu dia terinfluence dan faktor lainnya itu dia ada kerabatnya itu lagi ada di PIM dan dia punya akses buat beli coklat Dubai. Jadi dia jatuhnya lebih ke ya tidak terencana. Lalu untuk persona kedua itu Noval. Faktor eksternal faktornya itu ada dua, yaitu dari temannya, dari social media stories, khususnya di Instagram, dan dari dia sendiri yang orangnya itu fear of missing out atau takut ketinggalan tren-tren terbaru. Lalu ketiga itu Diva. Diva ini karena eksternal faktornya sosial media, jadi dia lihat produk ini viral, terus reviewnya bagus-bagus, dan ini jadi pertimbangan dia itu untuk beli. Lalu yang kedua itu dari teman dan positive review di sosial media, ya kurang lebih sama kayak tadi.
mungkin teman-temannya itu ada yang beli dan enak rasanya, mungkin jadi review-review enak ini jadi pertimbangan utama dia untuk beli coklat Dubai. Oke, selanjutnya ada Sylvie. Sylvie ini di sini faktor eksternalnya ini masih sama kayak persona-persona yang sebelumnya, yaitu viral di sosial media. Mungkin karena viral ini dia tertarik, sangat tertarik. Lalu review-review dari orang-orang di sosial media ini juga jadi ketertarikan atau pertimbangan dia untuk beli produk ini. Lalu yang kedua, si Jojo ini eksternal faktornya ini dia dapat dari gift from couples atau dari pasangan dia. Itu mungkin menjadi faktor eksternal dia tertarik ya, mungkin abis dia coba dikasih pacar dia tuh kayak enak atau ya ini rasanya beda dari yang lain, jadi dia tertarik. Dan juga konten di Instagram atau sosial media jadi pertimbangan dia juga. Lalu yang terakhir itu ada Zahra. Zahra ini eksternal faktornya masih di viral on social media juga sama kayak yang tadi, dimana dia mempertimbangkan untuk pembelian coklat ini tuh karena coklat ini tuh viral dan trendy gitu, masih trendy pada zaman itu. Lalu yang kedua itu dari friends dan family recommendation, dimana dia direkomendasiin dari keluarganya, mungkin keluarganya beli terus enak gitu jadi direkomendasiin. Mungkin itu aja. Cukup sekian presentasi consumer digital behavior audit kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.